Tim khusus Direktorat Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN yang dipimpin langsung Elias Tejo, PLT Direktur Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah, menyambangi markas pemukiman Angkatan Laut atau Kimal, Lampung Utara. Sebagai langkah keseriusan Menteri ATR, Kepala BPN Hadi Cahyanto, dalam upaya menindaklanjuti laporan masyarakat dalam permasalahan sengketa tanah seluas 200 hektar. Terletak di Dusun Dorowati, Desa Penagan Ratu, Kecamatan Ambung Timur, Kabupaten Lampung Utara, yang diklaim TNI Angkatan Laut atau Kimal, Lampung Utara. Ungkap Elias Tejo pada saat ditemui Brata News TV di lokasi tempat objek tanah sengketa pada hari Kamis 30 Maret 2023. Selama ini, Pak. Sementara existingnya saat ini ditanami tebu, nyewa dan sengkong nyewa dari Jalaku. Iya, Jalaku, Pak. Prokimal juga. Iya. Mereka nyewanya sebab Prokimal. Masuk jalan. Terus Bapak enggak menguasai tanahnya, betul? Enggak ada menguasai. Gimana menguasai ini? Paman saya aja dulu nebang kayu di sini, diculik bawa ke markas, dikebukin, ini orangnya ada. Bahkan masyarakat yang ada di kantor sekarang ada yang rontok giginya dipukul pakai aras panjang itu. Kita bukan mengada-ada, Pak. Makanya yang disampaikan tadi Pak, masalah sertifikat sekarang ada di kantor BPN menunggu, Pak. Nah, sekarang mereka ada minta arahan seperti apa. Memang sebenarnya data nunggu arahan dari katanya komunikasi supaya nanti ke BPN di wilayah di Lampung Utara. Jadi masyarakat termasuk pemilik hak itu sertifikat itu ada di BPN itu sekarang ini, Pak. Itu loh, dan nunggu itu loh. Ya. Ada berapa sertifikat yang di kalau yang sudah terdaftar di situ itu ada sekitar 887 sesuai dengan daftar dirampas ya? Enggak, kalau yang dirampas itu mungkin sekitar ada 40-an lebih. 40-an. Ya, masyarakat ini maksudnya apa? Dorowati atau mana ini? Dorowati. Kalau ini Dorowati kalau ini, Pak. Ini Dorowati. Kalau yang dimaksud tadi Bapak tadi itu ada 3 desa. Di situ ada Banjarwangi, ada Batu Koro sama Sawah Jajar ini, Sawah Jajar. Yang ngambil sertifikatnya itu Prokimal semua. Orang-orang Kimal. Adapun rujukan itu di dalam Jadi minta menunjukkan mana bukti kamu. Ini Pak, bukan nunjukkan diambil juga. Terus dipaksa ini buat pernyataan mengakui bahwa ini anak Kimal. Ada pernyataan yang dibuat. Ada ya? Udah itu dibuatkan kompensasi, boleh ngegarap 3 tahun habis itu tanah milik Kimal. sampaikan pendapat dirampas. Ada. Dirampas ya? Begitu, Pak. Oh iya. Karena banyak laporan kayak gitu loh. Berarti clear ya? Iya. Ada kita. Nanti disabilitasnya Pak, yang pernyataan tadi Bapak Siap. maksudnya. Siap, Pak. Ada. Tapi intinya sertifikat itu ya? Resmi ya? Resmi, Pak. BPN. Asli ya? Asli BPN yang Benar ya? Iya, Pak. Jadi kan ada 2 kasus. Yang pertama berkaitan dengan tanah ini. Yang kemudian yang kedua berkaitan dengan sertifikat. Nanti kita analisa berbagai. Ini belum lagi sebetulnya masyarakat rata-rata pemilik ini banyak, Pak. Yang sebelah sana cuman tidak ada fakta dasar itu tadi karena pada zaman itu belum buat surat. Ini adalah tindak lanjut dari audiensi Pak Menteri dengan Pak Erik dan kawan-kawan yang menyampaikan bahwa ada klaim dari masyarakat maupun klaim dari Prokimal dalam hal ini PT Jalaku. Dan kita ingin ngecek posisi tanah seperti apa Pak, sebagai dasar untuk penyelesaian lebih lanjut. Kan kita tadi habis melihat peta ya Bang ya. Ini termasuk AGO atau gimana Bang tanahnya sendiri Bang? Ya, belum sampai kepada kesimpulan ya. Hari ini kita sementara melihat lapangan, nanti kita akan coba overlay apakah yang kita lihat hari ini bagian dari HGU atau di luar HGU. Belum bisa disimpulkan karena perlu waktu untuk bisa melakukan overlay. Jika terjadi bukan AGO, siapa Bang? Tidak gitu Bang. Kita belum berani berjika-jika ya Pak. Thank you, Pak. Dengan siapa Pak? Saya dengan Pak Tejo Pak. Pak Tejo Ya. dari Sebagai apa? Selaku PLT Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Perkara. Oke, terima kasih. Didampingi oleh Pak Irjen Polisi Widodo, Pak Sartin, beliau selaku staf khusus Menteri Bidang Penanganan Sengketa Konflik Perkara, Pak Sartin, Pak Aryo Bimo, Pak Imam, yang kemarin pada saat Pak Erik dan kawan-kawan audiensi dengan Pak Menteri mendampingi. Nah, hari ini sebagai tindak lanjut dari audiensi kami kepedulian terhadap masyarakat dan kita diminta selalu hadir
di tengah-tengah masyarakat ini bentuk dari komitmen Pak Kementerian atau BPM melalui Pak Hadi bahwa kita harus banyak lapangan. Ini bukti nyata kita hadir di sini. Selanjutnya dalam waktu yang sama, Suwardi SHMH selaku kuasa hukum dari kliennya, Johnny Eriks Jeffrey, mengatakan bahwa dalam tingkat lanjutan di dalam perkara sengketa tanah milik dari kliennya, kami, tim kuasa hukum sudah melayangkan surat somasi ke pihak yang bersangkutan langsung dengan objek tanah tersebut. Kemudian, dalam langkah lanjutan, kami selaku kuasa hukum masih menunggu dari hasil keputusannya Dirjen Kementerian ATR atau BPN yang kebetulan hari ini pula tim khusus melakukan cross-check the correct data di lapangan. Adapun dari harapan kami sebagai pemegang kuasa di perkara ini, tidak ada kata lain. Hal klien kami harapkan dengan PT atau Jalaku atau Kimal sendiri agar dapat segera untuk dapat mengembalikan tanah hak klien kami, pinta Suwardi. Dengan kementerian mereka akan merapat terus nanti kemudian kita. Sementara yang diketahui luas wilayah yang diklaim oleh warga masyarakat sendiri berapa hektar, Pak? Lebih kurang 200 hektar. Lebih kurang 200 hektar. Ini sudah berapa lama diusahakan oleh atau objek tanah ini dimiliki oleh pihak TNI Angkatan Laut? Dari tahun kurang lebih sekitar 40 tahun ke atas. 40 tahun. Sudah 40 tahun, Iya. 40 tahunan ya ke Iya. atas ya. Terus upaya-upaya kita selama ini selain dari Dirjen turun pada hari ini apa yang sudah kita lakukan? Yang awal dulu kita pernah mensomasi Prokimal dan Jalaku, sudah 2 kali kita somasi, tapi memang masih kita pending dulu karena masih ada kunjungan dari ini kan kementerian. Kita melihat dulu apa hasilnya. Kemudian untuk garis bawahi kami bukan mengklaim ya, karena ini memang milik kami, terus justru itu diklaim oleh Prokimal. Oh begitu. Artinya kami ini ingin mengambil kembali hak yang Ini memang hak kita ya, ya. Tapi diklaim oleh Kimal. diklaim oleh Kimal. Ini merupakan hak mereka. Iya, Seperti itu. hak mereka, padahal ini hak dari klien kami ini. Hak dari klien kita yang murni secara utuh, Pak ya. Ya, jadi kami bukan mengklaim, karena memang aslinya punya kita, tapi diklaim oleh Prokimal. Makanya kita akan mengembalikan hak itu tadi. Demikian dalam kesempatan yang sama, Johnny Eriks Jeffrey, selaku dari pemegang hak waris tanah yang diklaim Kimal, sangat berharap tindak lanjut Direktorat Jenderal Kementerian ATR atau BPN dapat menjembatani permasalahan hak milik yang diklaim Kimal kunjung ada penyelesaian, sehingga hak milik saya atas tanah tersebut dapat dikembalikan untuk menghindari timbulnya konflik yang berkelanjutan dan timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, kalau harapan kita pada pihak kementerian, kita sangat berharap urusan ini, tanah milik masyarakat ini segera dikembalikan, karena hal ini sudah berlarut-larut. Jangan sampai kalau ini tidak selesai, akan terjadi konflik yang lebih besar antara masyarakat dan Angkatan Laut. Akan buat lebih repot masyarakat lainnya ini. Untuk tanah kita sendiri berapa hektar sih, Bang? Untuk tanah yang kita miliki berdasarkan bukti-bukti yang kita punya dan sejarah ini seluas 200 hektar. Tim redaksi Brata News TV, Lampung Utara, melaporkan. Johnny Eriks, nama saya.